Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Mabat yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia, berbahagia, saya ini kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang praktisi dari Jawa Timur, Kediri, dari Petuk, Selopanggung. 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 Beliau biasa dipanggil Kiai Sinten? Gus Arif Purnomo Idris. Gus Arif Purnomo Idris. Beliau ini sudah melanglang buana ini di jagat praktisi. Ya, mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu waras, bergas, berhasil, keramas, tuntas. Pripun, sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Sing Jawa Timur niku dinten opo? Jam pinten? Dinten Rebu makan. Oh, Rebo wingi nggih. Mampir teng makome Mbah Sunan Gunung Jati. Nggih. Karena itu mampir teng Panjalu Ciamis. Oh, nggih. Ya sabare Panjalu teng Gua Pamijahan Tasikmalaya. Nggih. Setelah itu ke Keraton Kasepuhan, ketemu sama pangerannya, ada perlu sama pangerannya Cirebon. Pangeran Lukman. Pangeran Heri Irawan. Nggih. Setelah itu sowan ke Padepokan. Bahasa sowan terlalu gedean. Matur suwun Gus, sudah mampir di Padepokan Antigalau dan juga sudah mampir di wisata Talaga Langit. Saya mau ngajak-ngajak jenengan nih Gus, keliling-keliling di wisata Talaga Langit. Itu nopo-nopo nggih. Jadi saya di sini ada Museum Santet dan juga ada Gua Adipati Broes, dan juga saya juga lagi bikin gua yang baru ini Gus. Namanya Gua Antigalau. Saya panjangnya itu 22 meter. Saya bikin itu untuk buat para santri aja, untuk melakukan wirid di situ. Biar enak kan di gua. Kita sambil jalan-jalan aja Gus. Jadi, dulu sengen teng pundi niku Gus? Sengen berkelana teng pundi mawon? Jambi. Nggih. Lampung. Oh, teng Jambi, Lampung. Jambi, Lampung. Terus? Bandung. Oh, teng Bandung. Banten. Bekasi. Nggih. Sama Berarti pondoknya teng Petuk nggih? untuk teng Selopanggung sama teng Oh. Jambi. Merangin. Oh, teng Jambi, Merangin. Merangin, Kecamatan Pamenang Selatan. Nah, ini saya bikin ini namanya Danau Siliwangi nih, Gus. Jadi Danau Siliwangi itu saya dulu terinspirasi dengan Prabu Siliwangi. Di mana Prabu Siliwangi itu kan seneng tentang air lah. Jadi makanya ada air-air. Saya bikin itu ada pelangi. Nah, gimana? Pelangi itu kan menandakan kita hidup ya harus warna-warni lah. Nah, Din, bagus banget. Nah, itu kita nanti kita cek lagi. Saya juga dulu pernah di Kediri, Gus. Teng Kuagean, Abah Yai Hanan. Abah Yai Hanan. Pare. Nggih, Pare Kediri. Nah, dulu kan kakak saya juga di Petuk ya. Petuk itu kan pengarang kitab-kitab kata sing Pak Yayasin. Oh nggih, Pak Yasin. Dulu saya waktu di Kempek sering ngaji pasaran kitabnya Pak Yasin. Jadi banyak lah karangan. Tukin Jambi karangane niku nggih. Tukin Jambi, Tuki Kalimantan. Ke Cirebon sering ya, Gus? Sering teng Gunung Jati. Oh, Gunung Jati. Nah, beliau juga dulu pernah ke sini, sahabat. Tahun berapa ya? Waktu saya belum YouTuber ya. Nggih. Pas badane kurus. Kula nggih kurus. Serialdo Ya, waktu perjuangan. jadi beliau ini sering keliling-keliling Nusantara, termasuk di Jambi tadi mah, Gus. Di Merangin. Merangin Jambi ya? Kabupaten Merangin, Kecamatan Pamenang, Provinsi Jambi. Oh, Provinsi Jambi. Beliau juga ada pondok pesantren di sana. Iya. Itu pesantren hikmah atau pesantren apa? Gus? Hikmah. Oh, pesantren hikmah. Santrinya banyak, Gus. Alhamdulillah banyak. Campur dari suku apa aja. Nah, Gus, menurut jenengan itu sihir itu seperti apa, Gus? Ya kalau istilahnya mempelajari itu nggak apa-apa, tapi paling penting bukan buat nyihir.
Oh gitu. Kita pelajari itu kan istilahnya biar tahu Heeh. istilahnya sihir itu gini, nanti kelemahannya itu gini, itu nggak apa-apa. Heeh. Tapi kalau buat sihir itu baru nggak boleh itu. Oh nggak boleh. Itu jelek. Di Kediri gimana? Banyak dukun santet guys? Alhamdulillah nggak ada, sudah punah semua. Oh nggak ada. Tapi masih ada kan diam-diam. Mungkin. Kan dulu asalnya itu Banyuwangi. Saya pernah sekelentingan cerita Ya, santet Banyuwangi itu ya. dulu katanya dipakai itu untuk nyari ikan. Itu bener nggak Gus? Jadi dulu orang-orang zaman dulu di Banyuwangi itu para nelayan itu kalau nyari ikan itu kan banyak gelombang. Itu mereka gimana ya? Jadi mereka itu karena takut gelombang, akhirnya mereka di atas perahu saja. Terus dia bikin ikan-ikanan. Setelah bikin ikan-ikanan, mereka cukup ditusuk-tusuk aja. Nah, ketika ditusuk-tusuk itu, nah ikan-ikan itu dari dalam air itu mati sendirinya. Itu bener nggak? Saya dapat cerita sekilas tentang santet Banyuwangi seperti itu. Bener nggak itu? Soheh itu. Itu yang itu belum pernah dengar saya, Pak Ujang. Oh, belum pernah dengar. Belum pernah yang itu. Nah, saya dengar sekilasnya seperti itu. Sini kita ngeliat ke Gua Adipati Broes. Oh, jadi belum pernah ngeliat gitu. Belum. Nah, menurut jenengan sendiri pernah nggak diserang santet atau sihir pernah gue? Pernah dulu. Pernah. Kapan? Itu sering waktu ngobati pasien itu akhirnya salin musuh atau salin lawan. Terus akhirnya? Ya alhamdulillah cuma meledak cuma gitu kalau Meledak gimana? di atas genteng itu ada suara ledakan. Itu mungkin benturan antar energi atau apa itu. Tapi nggak apa-apa? Alhamdulillah nggak. Itu yang dikirim sosoknya apa? Banaspati atau apa? Kalau biasanya itu ada media seperti duaren itu kata saya dengar itu yang diperintah Banaspati. Kalau duaren itu. Nah itu kalau lolos bisa kebakar ya Gus? Nyawa juga bisa hilang gitu. Apanya? Kalau lengah atau bisa masuk itu nyawa juga bisa. Oh bisa hilang? Iya. Sing Dik. Pekalongan. Oh Pekalongan. Tapi itu sempat rumahnya juga nggak kebakar ya? Itu ledakan di atas genteng. Itu sekitar malam biasanya sekitar jam 3, jam 2. Kalau kita punya pasien yang kena seperti itu biasanya ya itu salin lawan, salin musuh itu. Nah, saya ada kolam renang namanya Jawahirul Ma'ani. Jawahirul Ma'ani. Nah, yang semua pasti paham lah tentang manaqib itu. Sini Gus, kita ke gua. Gimana? Termasuk mendalamkan Jawahirul Ma'ani Gus? Dulu saya kalau manaqib Jawahirul Ma'ani dapat ijazah dari Pondok Jampas Kediri. Oh di Jampas. Almarhum Gus Latif sama Gus Malik. Oh, saya malah dari Abah Yai saya itu Abah Yai Ishak Al-Hafiz. Beliau kan menantunya Ki Hanan. Yang di Grobogan itu almarhum Allahumayarham. Beliau itu menantu. Tapi ya sudah meninggal duluan, terus Pak Yai Ishak menikah lagi, dan sekarang Pak Yai Ishak sudah almarhum. Saya itu ketemu sama beliau itu ajib itu. Beliau itu seorang tahfidz Quran dan juga sekaligus ahli hikmah dan salah satu orang yang mentasya Sumul Al-Kubro, Gus. Ini gua yang saya temukan, Gus. Ini namanya gua Adipati Broes. Adipati Broes. Adipati Broes itu beliau pengawal, salah satu pengawalnya Sunan Gunung Jati. Ini airnya. Master Limbat kemarin juga di sini. Airnya enak banget. Coba dicoba airnya. Adem, enak. Iya. Ini buat jamas ilmu hikmah bagus ini. Campur bunga
pancawarna atau bunga setama. Nah, yang kalau buat ngerendam bisa di sini, cuman saya tutup lagi. Karena kalau nggak ditutup, nanti orang pada rendam semua. Tuh. Ini kalau untuk rendam juga bagus. Cuman saya tutup. Airnya enak banget diminum juga. Kedalamannya berapa? Paling semeter ini. Zaman dulu. Adem banget. Nah, di sana kalau saya yang satunya lagi, saya bikin gua itu. Nah, itu tidak ada air, guys. Cuman itu di sana lebih gede, lebih panjang. Saya sengaja nanti buat tempat riado, buat tempat itu aja. Anak-anak santri. Ya, Pak, sini, Pak. Nah, ini saya bikin lagi tebing. Saya di tebing saya sengaja saya buat lagi. Doain Gus, nanti di belakang sana saya pengen buat glamping. Glamping buat orang-orang kemah lah. Iya. Di Kediri juga banyak tempat wisata ya? Banyak. Di Gua Selo Mangkleng Oh, ada. ada, di arah pesantren saya Selo Panggung itu juga ada, di wisata Renggulu sama wisata Dulu Ada. sama wisata Batu Jagul itu ada sejarahnya Ki Ageng Selo. Nah, sejarah Majapahit itu di Kediri apa di mana itu, Gus? Majapahit di Mojokerto. Oh, di Mojokerto. Kalau Kediri itu Keraton Panjalu Jayati. Oh, sama Jenggolo Manik. Itu kan Kediri terbelah jadi dua. Nah, ini saya bikin tangan karena filosofinya kita selalu menadah meminta kepada Allah agar doa-doa kita diterima. Terus selain di Mojokerto di mana, Gus? Kalau Mojopahit itu ya di Trowulan Mojokerto itu. Nah, kalau Kediri itu Jenggolo sama Panjalu Jayati. Terbelah jadi dua kerajaan itu dari Erlangga. Pernah nggak sih didatangin dukun santet, Gus? Saya Iya. belum, alhamdulillah. Oh, belum. Kenapa? Ya mungkin nggak pernah Nggak. nyakiti dia atau gimana gitu. Atau mendatangi lah, didatangin enggak tapi mendatangi gitu. Juga belum. Oh, belum juga. Belum. Kenapa? Ya nggak ada masalah sama itu orangnya. Halal nggak itu darahnya? Ya kalau dia sudah dolimi duluan, itu nggak apa-apa itu. Oh. Kita kan juga jaga raga kita, titipan dari Allah. Nanti kalau kita pasrah malah nggak baik. Itu termasuk membunuh nggak sih, Gus? Ketika mereka dukun santet nih, ngajak tarung, terus tiba-tiba dia itu mati. Nah, hukumnya gimana itu? Ya yang jelasnya niatnya niat nggak bagus. Oh, gitu. Perjuangan itu, keyakinannya yang jelek itu. Kalau mati ya mati. Jelek. Nah, ini gua yang baru saya bangun, Gus. Panjangnya 22 meter. Buat triado enak. Keluarin pernah dikum 99 hari. Berapa? 99. Kum. Kalau malam dikum, kalau siang puasa. Lokasi setelah Isya sebelum apa itu apa waktu puasa. Yang boleh makan apa? Makan apa? Batasan puasa kalau anu. Tuh. Ya, saya bikin ini, Gus. Buat wirid nih. Makanya saya ruangan-ruangan sengaja saya dibikin gini. Auranya gimana, Gus? Kalau auranya kok masih anu yang tadi. Apa itu mungkin sudah buat ritual atau apa kan? Masih kuat yang tadi. Kalau ini ya masih belum begitu anu auranya. Tambahin lagi, Gus, auranya. Coba tambahin lagi. Nggak apa-apa.
Ya Allah, kula nyuwun berkah. Dengan kumpulake sekadaing kodam sekadaing gaib. Kang mangkon tlatah Cirebon. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Kun wajidi, kun wajidu, kun wajidun, kun wajada, wajada, kun fayakun. Ya wajidu haku, ya wajidu hakun, ya wajidu hayun, kun fayakun. Ya Allah, kula nyuwun berkah. Jangan kumpulake sekadaing gaib, sekadaing kodam, sekadaing kamar kodam tlatah Cirebon. Padha ngumpulane. Kun wujud, kun fayakun dadine wujud. Terima kasih sudah didoain gua ini. Jadi gua ini saya sengaja biar santri-santri yang riado itu kalau malam suruh wirid di sini, Gus. Iya. Terus dan juga kalau yang berwisata ke sini juga kalau mau wirid di sini ya monggo. Wow. Oh. Tidak disampaikan. Duduk deket kita. Duduk. Tambah berkah, tambah. Amin. Amin, amin. Sholawat kunci pertama. Sholawat kunci pertama ya, Gus. Kula niku sholawat dene para habib yaiku mawon. Nggih. Ujug-ujug ya oleh ninggalne sholawat. Dadi kan ilmu paling tua, paling inggil. Sholawat ya, Gus. Sholawatnya sholawat apa aja, Gus? Sholawat Jibril biasanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Termasuk yang Para guru saya, para kiai, para habib, para sesepuh-sesepuh dari Jawa Timur Mas. Termasuk semua sholawat. Semua sholawat. Nah ini saya di sini buat ini, Gus. Buat apa? Buat tafakur lah. Jadi arahannya gimana, Gus, tadi? Perbanyak sholawat. Sholawat. Itu setiap hari jangan lupa 1013 kali. 1013 kali. Insya Allah rezeki juga dimudahkan. Selama keselamatan itu yang penting. Karena orang mendapat syafaat dari Rasulullah itu paling penting. Orang sesakti apapun, tapi kalau nggak dapat syafaat dari Rasulullah itu bakal nyesel di akhir hayatnya gitu. Nanti itu namanya nyasar tembe mburine, istilah lagunya Gus Dur itu kan. Benjo nyasar tembe mburine, yaitu. Jadi itu sahabat, kata beliau itu selalu perbanyak sholawat. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Quran, dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan. Saya ucapkan jazakumullah jasa semua yang sudah berkunjung di wisata Talaga Langit. Mudah-mudahan sukses menyertai sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.